Hai proses, selamat datang di channel Metals ID, channel yang membahas tentang dunia kedokteran, tips and trick, dan lain-lainnya. Jadi seputar dunia kedokteran, kalau misalnya kamu mahasiswa kedokteran yang lagi cari channel pembelajaran dunia kedokteran, channel ini sangat cocok buat kamu tonton dan kamu subscribe. Jadi jangan lupa kamu subscribe dan jangan lupa tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kalau misalnya Metals ID lagi upload video kayak video ini. Jadi ini adalah segmen Metals Review yang dimana aku bakal nge-review tentang alat-alat apa aja yang bakal kamu butuhkan di kedokteran. Yang kali ini kita akan lebih spesifik tentang stetoskop. Jadi stetoskop di dunia kedokteran itu kan ada banyak banget ya, mulai dari kebutuhannya apa sampai ke brand-brandnya apa. Jadi ada banyak banget tuh, dan banyak banget teman-teman yang bakal bingung untuk belinya. Kira-kira aku lagi ini belinya apa ya? Kalau aku lagi ini belinya apa ya? Di budget segini aku belinya apa ya? Nah itu banyak banget yang lagi punya pertanyaan seperti itu, struggle seperti itu. Dan aku akan ngejawab tentang stetoskop terbaik yang bakal kamu pilih sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi kita bakal mulai dari stetoskop terbaik di range harga 100.000. Oke, aku lagi nggak bercanda. Jadi beneran ada stetoskop yang harganya tuh di bawah 100.000 atau seharga 100.000-an juga itu ada ya. Nominasinya ada GEA, ada OneMed, ada OneCare, ada General Care. Itu bahkan ada ABN Majestic. Jadi ada banyak banget tuh. Jadi teman-teman tinggal pilih mau pakai stetoskop yang mana. Kalau misalnya dari aku pribadi di harga 100.000-an itu terbaiknya ada di General Care ya. Dia lumayan sensitif juga, tapi sayangnya dia untuk pemeriksaan nadi aja. Jadi don't expect too much karena emang numbers don't lie. Kita tahu ya kalau harga seperti itu kayaknya ada kompensasi yang diberikan. Ya salah satunya stetoskop ini walaupun harganya lebih ekonomis dan terjangkau itu nggak bisa dipakai untuk auskultasi jantung dan paru. Tapi harga segitu itu udah good deal banget ya. Udah bisa cari tensi pasien. Itu bagus banget, sensitif banget gitu ya. Jadi aku bisa bilang stetoskop terbaik di harga 100.000-an itu pemenangnya adalah General Care. Oke, jadi pemenangnya adalah General Care. Sekarang kita naik ke satu tingkat setelahnya, yaitu di harga 200-300 ribuan. Itu stetoskopnya apa aja kak? Nominasinya itu ada banyak juga ya, sama kayak tadi ya. Ada ABN Majestic ya, ada beberapa stetoskop lain yang mungkin aku kurang familiar. Tapi pemenangnya so far itu adalah ABN Classic menurut aku pribadi. Best choice kalau misalnya teman-teman punya budget seperti itu, better untuk ambil aja ABN Classic seperti ini ya. Yang kalau teman-teman bingung seperti apa, boxnya nih seperti ini nih, ABN Classic stetoskop. Jadi ABN ini adalah produsen untuk alat-alat kedokteran yang sudah memberikan kualitas yang sangat-sangat cukup, sangat-sangat tinggi dengan harga yang sangat-sangat ekonomis. Bayangin ya, kualitas yang sangat tinggi dengan harga yang sangat ekonomis. Siapa lagi yang nggak suka? Mau kualitas yang sangat bagus tapi mau yang harganya sangat murah, pakainya ABN. ABN ini aku udah sangat yakin kalau misalnya dia itu sangat-sangat cukup untuk pemeriksaan ya, untuk konsultasi, dia udah sangat-sangat bisa. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu ya perbandingan itu seperti apa, kamu tahu Litman Classic 3 yang jadi best optionnya anak-anak AFK sekarang, dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter umum itu pakainya stetoskop apa? Itu Litman Classic 3. ABN kualitasnya itu gak setara sama Litman Classic 3, tapi setara sama Litman Classic 2. Yang kualitasnya itu udah mirip banget tuh, dua-duaan tuh. Tapi bener-bener sensitif untuk dengerin suara detak jantungnya. Tapi ya kita bisa bilang kalau Litman Classic 3 itu better so far ya dibandingkan dengan ABN ini. Tapi ABN ini sangat-sangat cukup. Bahkan ABN juga di sini kasih warranty. Di harga 200-300 ribuan kamu udah dapetin garansi. Itu kayaknya udah sangat-sangat worth it banget gak sih untuk kamu beli. Iya, alat investasi jangka panjang. Jadi nggak dipakai sebulan 2 bulan ya. Stetoskop ini pemakaian untuk bertahun-tahun. Kamu pasti butuh juga yang namanya garansi. Bahkan dia juga udah ada official website dan lain-lain. Dari terkait brand ini kamu bisa baca sendiri. Dia itu juga udah sangat-sangat sensitif dan responsible untuk kamu pakai auskultasi. Desainnya juga kalau misalnya kita lihat ya, dia tuh benar-benar mirip banget sama Litman Classic 3. Yang kalau misalnya kita lihat dari ear tab-nya ya, ear tab dan juga earpiece. Earpiece-nya mungkin belum setara banget sama Litman Classic 3 karena Litman Classic 3 itu ada dua tipe ya, ada yang keras dan juga soft. Kalau misalnya kita pakai yang soft ini kayaknya bentuknya agak sedikit beda. Tapi kalau misalnya kita lihat dari eartab-nya mirip banget. Walaupun eartab dari ABN Classic 3 ini tuh dia jauh lebih kecil dibandingkan dengan Litman Classic 3. Tapi dari build quality dia tuh sama persis kayak ini, bener-bener dua-duanya tuh pakai yang stainless steel gitu ya. Dari rubber ya balik lagi untuk ABN Classic dia tuh lebih kecil lah dibandingkan dengan Litman. Kalau misalnya kita lihat head to head seperti ini. Jadi untuk rubber dia itu juga salah satu hal penting selain juga membran, karena rubber itu juga jadi salah satu channel yang menghantarkan suara. Jadi instrumen yang menghantarkan suara itu adalah rubber ya, sampai ke earpiece dan telinga kita. That's why aku bilang rubber ini juga sangat-sangat penting untuk menentukan kualitas auskultasi stetoskop. Kalau kita lihat emang ya ABN ini sangat-sangat lentur dan elastis, sangat-sangat adjustable banget sama kayak juga Litman ini. Jadi persis. Tapi kalau kita lihat dari dimensinya, jadi ABN ini kayaknya sedikit lebih kecil dibandingkan Litman ya. Bahkan Litman kalau misalnya kita touch ya, keep in touch seperti ini Litman jauh lebih elastis dan lembut banget Litman, nggak keras ya. ABN walaupun elastis tadi aku bilang, tapi dia
lumayan keker, nggak selembut sama Littmann. Jadi ada sedikit perbedaannya. Ya, that's why aku bilang ya, kalau misalnya Littmann Classic 3 itu jauh lebih baik juga dibandingkan ABN. Walaupun ABN ini kayaknya brandnya udah lumayan setara nih sama Littmann Classic 2. Mungkin belum setara, tapi ya at least mendekati. Nah, best option ya. Tapi perlu diingat lagi, harganya berapa? Harganya cuma 200 ribuan. Nggak sebanding sama harga yang 1,6, 1,8 ke atas gitu ya. Dengan build quality yang sangat mirip dan kualitas yang sudah mendekati, aku pikir pemenangnya stethoscope di harga 300 ribuan, 200 ribuan itu adalah ABN Classic. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli stethoscope di harga dengan budget seperti itu, jangan ragu, langsung beli ABN Classic. Oke, kita next lagi. Next Kak, ada apa Kak? Ya, next stethoscope di harga jutaan ya, 1 jutaan sampai 2 jutaan. Jadi untuk di harga seperti ini kayaknya nggak banyak saingan ya. Teman-teman juga pasti udah pada memutuskan untuk budget seperti itu. Kayaknya better langsung ambil juaranya nih, yaitu Littmann Classic 3. Yang tadi aku bilang ya, mungkin dia jadi nggak bisa sebanding sama ABN tadi dari head to head dan lain-lain, dia jauh lebih bagus ya. Kualitasnya itu udah sangat-sangat bagus, sangat-sangat responsibel dan responsif dengan detak jantung. Jadi untuk dengerin sistole dan diastole itu jauh lebih mudah, murmur juga dengan jauh lebih mudah untuk didengarkan ya. Dan dari sensasi untuk pemakaiannya itu rasanya kuping kita tuh nempel sama jantung pasien. Dari segi ergonomis dia itu udah juara, udah nggak ada yang ngalahin. Dari segi kenyamanan di eartopnya seperti ini, dia tuh jauh lebih elastis, dan earpiece-nya ini sangat-sangat fit di telinga kita tuh. Kita bahkan udah bisa mereduce sampai 90% suara dari luar. Jadi pendengaran kita itu terfokus sama dari isi membran ini aja nih untuk mendengarkan detak jantungnya. That's why aku bilang rasanya kuping itu kayak nempel ke jantung pasien, karena suara dari luar itu udah nggak terdengar sama sekali, di-reduce dari anatomi yang dibuat dari si Littmann Classic 3 ini. Sangat-sangat jenius ini pembuat Littmann ini. Jadi benar-benar bisa menyesuaikan telinga manusia ya. Asal pemakaiannya benar ya, seperti ini ya, condong keluarnya ini pemain seperti ini dan pakai seperti ini. Jangan terbalik seperti ini. Itu ada beberapa teman-teman FK yang salah pemakaiannya, itu juga selain mengurangi nilai, itu juga tentu menurunkan dari kualitas auskultasinya gitu ya. Bahkan Littmann Classic 3 itu di harga 1,5 jutaan, dia itu udah dapat 2 stethoscope sekaligus. Kalau aku bilang ya, jadi teman-teman jangan sampai belinya Littmann Classic 2, belinya Littmann Classic 3 karena udah dapat double membran seperti ini. Ini adalah membran adultnya, tapi kalau misalnya kita putar seperti ini, kita udah mendapatkan membran pediatriknya teman-teman. Lihat di sini aku nggak muterin seperti ini ya, tapi aku cuma putar membrannya aja kayak gini gitu. Jadi ada 2 membran. Ini membran dewasa dan ini adalah membran pediatriknya teman-teman. Jadi bisa untuk dilakukan kedua multiple edge, kedua pemeriksaan pemeriksaan orang dewasa dan juga pemeriksaan bayi, balita, neonatus. Jadi enak banget ya, sekali beli kita dapat 2 stethoscope sekaligus. Biasanya ini bakal kepake banget buat teman-teman yang mau masuk ke koas, karena di koas nanti teman-teman akan memasuki stase anak atau pas lagi jaga IGD dan lain-lain, itu bisa aja ya, nggak menutup kemungkinan pasien yang akan teman-teman terima itu adalah balita. Jadi bakal butuh banget stethoscope seperti ini. Kalau misalnya FK di harga 200-300 ribuan kayaknya masih sangat worth it untuk ambil ABN seperti ini. Tapi kalau misalnya di budget 1,5 jutaan, kayaknya pemenangnya langsung Littmann Classic 3 deh. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat aku di sini? Kalau misalnya belum setuju, coba tulis di kolom komentar siapa stethoscope pemenangnya di harga 1,5 juta ke atas, dan tuliskan juga alasannya kenapa, supaya kita bisa sharing insight bareng dan kita bisa dapat pendapat bareng. Kalau misalnya ada loh stethoscope yang lebih bagus daripada Littmann, karena menurut aku so far Littmann masih jadi terbaiknya. Oke, kita masuk ke kelas terakhir. Nah, ini adalah kelasnya dokter spesialis. Menurut aku pemenangnya Littmann Master Kardiologi. Karena Master Kardiologi, bayangin ya, Littmann Master Kardiologi ini itu dari segi anatomi itu hampir beda banget sama si Littmann Classic 3. Di bagian eartopnya itu udah stabilizer, jadi benar-benar untuk menyesuaikan tipe manusia, anatomi manusia seperti ini. Dia mungkin sedikit menurunkan dari segi kenyamanannya, tapi dari segi fitment-nya itu jauh lebih baik dibandingkan Littmann Classic 3. Karena dia tuh benar-benar presisi masuknya ke telinga kita. Jadi mungkin udah 100% kali ya. Oh no, 100%. Jadi 95% ya. 95 sampai 98% itu bakal terreduce tuh suara dari luar. Karena ya bagus banget teman-teman. Karena dia stabilizer sepertinya. Dan bahkan ya, kalau misalnya kita lihat, ini kan udah tebal banget ya dibandingkan sama ABN tadi. Ini Littmann Classic 3 ini jauh lebih tebal. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Master Kardiologi rubbernya itu jauh lebih tebal. Sorry aku nggak bawa stethoscope seperti ini, tapi aku bisa tampilkan footage seperti ini dan teman-teman bisa menilai kalau misalnya Master Kardiologi head to head dengan Littmann Classic 3 itu Classic 3 itu nggak ada apa-apanya dari segi rubber. Dia jauh lebih tebal, dan aku bilang rubber itu adalah salah satu instrumen penting yang untuk menghantarkan suara ya dari membran ke dalam eartopnya. Jadi ya semakin tebalnya rubber itu juga salah satu penilaian kalau misalnya kualitas stethoscope itu semakin baik juga. Ya walaupun dari segi pembuatan build quality rubber tersebut juga mempengaruhi ya, dari kualitas sensitifnya, dari elastisitasnya itu juga menentukan. Jadi jangan asal tebal, kalau misalnya keras itu juga nggak akan bagus juga kok untuk pemeriksaan.
Nah, masker kardiologi ini itu dia udah tebal, dia juga elastis banget, jadi nggak keras sama sekali. Jadi untuk suaranya tuh gue tanya. Dan yang bikin speechless lagi, jadi membran ini kan udah sangat sensitif nih untuk dengerin auskultasi. Kayaknya tadi apa? Kayaknya tuh telinga dan nempel ke jantung pasien. Tapi di masker kardiologi dia itu ada titik lubangnya langsung. Jadi nggak ada membran di sini, di tengah itu ada titik lubang langsung yang bakal touch gitu ya sama dada pasien. Bayangin, itu kalau misalnya kita auskultasi pakai stetoskop itu kita udah kayak udah pindah alam gitu ya. Udah bukan kita nempel ke jantung, tapi kita kayak udah masuk ke dalam jantungnya itu. Detak jantungnya bakal kedengeran suara jauh lebih jelas. Dan pemeriksaan kita jauh lebih akurat ya. Itu makanya masker kardiologi itu dikhususkan untuk dokter spesialis ya. Jadi bukan yang kita kayak koas atau maba, kayaknya itu udah overkill banget ya untuk pakai master kardiologi. Tapi kalau misalnya dokter spesialis itu juga pasti bakal senang banget kalau misalnya pemeriksaan pakai stetoskop secanggih itu. Jadi aku bilang stetoskop terbaik di tahun 2024 ini kayaknya sementara masih dipegang sama master kardiologi. Ya harganya udah nggak usah ditanya lagi, dia jauh lebih tinggi dibandingkan Lipen klasik 3 gitu ya. Oh ya, ada kompensasi sedikit yang diberikan oleh Lipen kenapa master kardiologi ini walaupun jauh lebih baik, tapi ada sedikit kekurangannya nih, yaitu nggak ada membran pediatriknya. Di belakangnya itu adalah hand grip. Jadi untuk pemeriksaan seperti ini kan Lipen ini kita bisa grip membrannya di sela-sela seperti ini nih. Kalau di master kardiologi itu enggak, itu ada hand gripnya. Jadi untuk ergonomis jauh lebih nyaman lagi ya untuk grip dari membran seperti ini gitu. Kalau teman-teman mau yang sensitif dan ada double membran, itu ada kayak gini nih. Ada Lipen klasik 3 kayak gini, udah sensitif dan double membran. Dan ada juga kardiologi 4 ya. Jadi di belakangnya itu ada tuh membran pediatriknya juga. Itu tapi dari ukuran kayaknya itu sedikit lebih besar dibandingkan Lipen klasik 3. Jadi jempol dan telunjuk kita ini masuk nih ke sini. Untuk pemeriksaan tuh jauh lebih nyaman. Walaupun segini sebenarnya menurutku nyaman, tapi mungkin dari beberapa jari tuh nggak masuk. Jadi nggak nyaman juga ya penggenggamannya. Balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya nyaman pakai Lipen klasik 3, that's okay. Tapi ada budget lebih mau upgrade ke kardiologi 4, itu kayaknya juga jauh lebih bagus juga. Sebuah keputusan yang baik untuk diambil. Jadi itu teman-teman, menurut teman-teman gimana sama pendapat aku dan penilaian aku? Video ini sangat-sangat subjektif. Kalau misalnya teman-teman gak setuju itu nggak apa-apa banget. Jadi tinggal tulis aja di kolom komentar dan jangan langsung membuat keputusan berdasarkan dari apa yang aku ngomong. Silakan do your own research. Jadi tinggal cari tahu lagi tentang stetoskop seperti apa dan silakan pilih ya stetoskop tersebut. Karena nih pemakaian stetoskop itu nggak setahun 2 tahun teman-teman, 5 tahun ke depan ya. Jadi sangat-sangat panjang gitu. Garansi dan lain tuh ambil semuanya. Jadi jangan pakai stetoskop yang nggak ada garansinya. Ingat, stetoskop ini adalah investasi kita untuk menjadi dokter, dan dokter itu long journey. Jadi nggak ada yang sampai 1-2 bulan itu udah jadi dokter, enggak. Jadi pilih alat investasi kamu, stetoskop seperti ini, yang kira-kira bisa secure kamu bertahun-tahun mendatang. Oke, kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa kamu like dan subscribe. Dan kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. And prepare dokter.